Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja super krusial buat masa depan energi Indonesia. Namanya RUU Migas 2026. Nah, ini bukan sekedar revisi biasa ya. Ini tuh upaya besar-besaran buat membangun ulang fondasi sektor energi kita yang ya bisa dibilang udah goyah selama lebih dari 1 dekade. Jadi yuk kita bedal bareng-bareng. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Ini pertanyaan intinya kan, gimana ceritanya negara yang katanya kaya energi kayak Indonesia, kok malah makin tergantung sama impor? Produksi minyak kita turun terus, tapi kebutuhan kita ya jelas naik terus. Ini kan aneh, ada paradoks besar di jantung sektor energi kita. Nah, RUU inilah yang digadang-gadang jadi jawabannya. Oke, biar gampang kita pecah jadi 5 bagian ya. Pertama, kita lihat dulu kenapa sistem kita bisa krisis. Kedua, kita bedah solusi yang ditawarin sama RUU 2026 ini. Terus yang ketiga, soal regulator super yang baru. Keempat, kita telusuri aliran uangnya nanti gimana. Dan terakhir kita akan bahas soalnya masa depan energi kita yang masih jadi tanda tanya besar. Sip? Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian pertama. Sistem dalam krisis. Nah, pertanyaan dasarnya kan gini. Kenapa sih kita butuh banget undang-undang baru? Jawabannya, jujur aja, bukan karena sistem yang lama cuma butuh sedikit polesan. Enggak, ini karena sistemnya sendiri itu udah dalam krisis. Krisis yang melumpuhkan sektor migas kita selama lebih dari 10 tahun. Ceritanya dimulai dari sini. Dulu kita punya UU Migas tahun 2001. Nah, UU ini jadi fondasi hukumnya. Tapi seiring waktu, UU ini tuh kayak dipreteli sedikit demi sedikit oleh Mahkamah Konstitusi. Puncaknya, itu pas badan regulatornya, BP Migas, dibubarkan. Wah, itu benar-benar kayak gempa besar buat tata kelola energi nasional kita. Terus akibatnya apa? Nah, ini dia masalahnya. Muncul kekosongan hukum yang bahaya banget. Badan penggantinya, SKK Migas, itu cuma berdiri di atas peraturan presiden. Landasannya rapuh, nggak sekuat undang-undang. Coba bayangin Anda jadi investor yang mau taruh duit triliunan rupiah. Lihat kondisi hukum yang nggak pasti kayak gitu, pasti mikir 2 kali kan? Ya, itu sinyal bahaya yang bikin mereka ragu buat masuk. Dan efeknya itu kerasa banget di kehidupan nyata. Produksi minyak kita makin lama makin turun. Investasi buat cari sumur-sumur baru, anjlok. Ujung-ujungnya apa? Ya kita makin tergantung sama impor BBM dari negara lain. Dan ini loh, bukan cuma soal duit atau ekonomi. Ini udah nyangkut masalah ketahanan dan kedaulatan kita sebagai negara. Nah, setelah bertahun-tahun terjebak dalam ketidakpastian ini, akhirnya muncullah upaya buat ngebangun ulang semuanya dari nol. Disinilah RUU Migas 2026 masuk ke panggung. Jadi, inilah dia, RUU Migas 2026. Intinya tujuannya ada 3. 1. Bikin lagi fondasi hukum yang benar-benar kuat. 2. Kasih kepastian, semacam karpet merah lah, buat para investor biar mau masuk lagi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, menegaskan kembali kalau negara lah yang punya kendali penuh atas sumber daya strategis kita. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perubahannya. Di RUU ini ada usulan buat ngebentuk semacam regulator super. Ini lembaga baru yang dirancang buat punya kekuatan dan wewenang yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Namanya BUK Migas. Penting buat dicatat, ini bukan cuma ganti nama dari SKK Migas ya. Beda banget. BUK Migas ini didesain sebagai badan yang landasannya itu undang-undang, bukan lagi perpres. Artinya, kekuatan hukumnya jauh lebih besar, wewenangnya buat ngelola kontrak dan operasi di hulu migas juga jadi jauh lebih kuat. Dan strukturnya juga dirombak total. Rencananya, BUK Migas ini bakal bertanggung jawab langsung ke Presiden. Ini langkah yang cukup drastis. Tujuannya buat memotong birokrasi yang berbelit-belit. Jadi keputusan penting itu bisa langsung terpusat di level paling atas. Sementara itu, DPR tetap punya fungsi pengawasan. Model yang dipilih Indonesia ini namanya State-Owned Enterprise Powers. Kalau mau cari contoh, ini mirip-mirip sama modelnya Petronas di Malaysia atau Petrobras di Brazil. Kenapa pilih model ini? Karena dianggap bisa ngasih fleksibilitas bisnis yang lebih gede, jadi nggak kaku-kaku banget kayak model yang sepenuhnya di bawah kementerian. Tapi tentu ada tapinya. Nah, disinilah kritik utamanya muncul. Ada laporan dari Institute of Energy and Development Studies atau IEDES yang menyoroti satu risiko besar, yaitu Dewan Pengawas BUM Migas ini kan dipilih oleh DPR. Khawatirnya, ini bisa jadi celah buat intervensi politik masuk ke dalam keputusan-keputusan yang seharusnya murni teknis dan komersial. Oke, punya lembaga super kuat itu satu hal. Tapi investor kan juga mikirin duit. Mereka butuh insentif finansial. Nah, sekarang kita pindah topik. Yuk kita ikuti aliran uangnya dan lihat gimana RUU ini mau merombak aturan main dari sisi fiskal di sektor migas. Poin pentingnya begini, RUU ini tuh nggak mengubah sistem dasarnya, yaitu kontrak bagi hasil atau yang biasa kita sebut PSC. Itu tetap dipertahankan. Tapi yang diubah itu jeroannya. Maksudnya, aturan-aturan fiskalnya yang selama ini dianggap bikin investor males, nah itu yang mau disesuaikan.
Kalau kita lihat perbandingannya, langsung kelihatan jelas kenapa investor jadi ragu-ragu. Coba lihat, porsi bagi hasil buat kontraktor di Indonesia, mau itu minyak atau gas, ternyata lebih kecil dari Malaysia dan Vietnam. Dan yang lebih bikin pusing buat mereka, itu soal cost recovery yang nggak ada batasnya. Ini bikin mereka susah ngitung untung ruginya. Nah, celah inilah yang mau coba ditutup sama RUU ini. Ada lagi satu inovasi finansial yang besar di RUU ini, pembentukan dana migas. Gampangnya, anggap aja ini kayak celengan raksasa milik negara, khusus buat duit dari migas. Tujuannya apa? Biar pendapatan dari sumber daya yang suatu saat bakal habis ini bisa diinvestasikan lagi buat masa depan, nggak habis gitu aja. Terus gimana cara kerjanya? Gini, semua pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor migas itu bakal dikumpulin di satu wadah, yaitu dana migas ini. Penting nih, uang ini nggak bakal dipakai buat belanja rutin pemerintah, tapi bakal diputar lagi buat 3 hal strategis. 1, buat cari cadangan migas waru. 2, bangun infrastruktur energi. Dan 3, investasi di teknologi masa depan. Oke, sampai sini jelas ya. RUU ini kelihatan banyak memperbaiki masalah-masalah dari masa lalu. Tapi ada pertanyaan besar berikutnya. Apa RUU ini udah siap buat menghadapi masa depan? Nah, disinilah analisis kritis dari IDS tadi jadi sangat-sangat relevan. Dan ini kritik yang krusial banget. Begini, seluruh dunia kan sekarang lagi lari ke arah energi terbarukan. Menurut EIDS, RUU migas kita ini masih terlalu fokus sama masalah kemarin. Gimana caranya narik lagi investasi ke bahan bakar fosil? Sementara itu, peta jalan yang jelas buat menghadapi tantangan transisi energi di masa depan, itu belum kelihatan. Kalau kita rinci lagi, IEDS nunjukin beberapa kelemahan spesifik. Pertama, RUU ini nggak mewajibkan adanya roadmap dekarbonisasi. Kedua, peran gas alam sebagai jembatan energi transisi itu nggak dijelasin secara gamblang. Ketiga, nggak ada koneksi yang jelas ke peraturan-peraturan soal energi baru dan terbarukan. Dan terakhir, dana migas yang keren tadi itu, sayangnya, nggak secara khusus diarahkan buat mendanai transisi ke energi bersih. Jadi, pada akhirnya kesimpulan dari AIDS ini sebenarnya cukup seimbang ya. Mereka mengakui kalau RUU ini adalah sebuah langkah maju yang penting banget buat memperbaiki masalah yang ada sekarang. Tapi di sisi lain, RUU ini belum bisa dibilang sebagai dokumen yang visioner. Masih ada PR yang harus dikerjakan biar tata kelola migas kita itu nggak cuma efektif buat hari ini, tapi juga berkelanjutan buat anak cucu kita nanti. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan awal yang paling mendasar. Apakah RUU ini bakal jadi jembatan yang kokoh buat kita menuju masa depan energi yang aman? Atau justru malah jadi monumen megah terakhir buat era bahan bakar fosil yang perlahan kita tinggalkan? Jawaban dari pertanyaan ini bakal sangat menentukan arah Indonesia puluhan tahun ke depan. Terima kasih sudah menyimak.